Karena masalah dugaan penganiayaan terhadap ART dari salah satu mantan istri pesohor ya, atau yang istri yang pernah dikenal di dunia entertainment yang disebut HP. Dari dalam ini kita harus lihat dulu persoalan ini apa akibatnya apa. Karena dalam hal ini saya melihat dalam laporan dari salah satu mantan ART-nya di Polres Jakarta Selatan itu ada satu laporan yang berkaitan dengan penganiayaan dipidana pasal 466 undang-undang ya. Jadi artinya kalau itu jelas masuk dalam perkara penganiayaan. Nah, penganiayaan ini kan pasti harus berdebat. Dan dalam hal ini mantan istrinya Ante ini kita sebutnya E ya. E ini apakah dia memang melakukan tersebut karena sudah ada visum ya. Tentunya pasti ada dampak juga. Kita tidak bisa saling menyalahkan sama lain. Pasti ada satu hal yang kemungkinan pasti akan terjadi, apakah itu terjadi mungkin karena emosional ataupun mungkin ada yang sifatnya yang dianggap itu menghambat dari suatu pekerjaan ART. Nah, mungkin aja penahanan gaji dan gaji ditahan oleh majikannya sehingga ada satu pemberontakan atau apa, jadilah hal tersebut jadi pertanyaan. Tapi visi sudah ada. Oke, ini yang saya tekankan bahwa kasus ini harus sampai tuntas, seperti di tengah jalan. Ya, ART ini harus sampai tuntas dan harus lihat titik persoalannya. Karena katakanlah di sini yang kami apa? Misalnya dikatakan nanti dalam proses penyidikan di Polres Selatan itu apakah ada hasil visum itu karena apa? Karena masalah gaji ditahan atau masalah kekerasan lain yang seperti itu. Jadi saya sangat mendukung para ART jangan takut, gitu ya. Artinya kalau ada majikan seperti itu, yang lainnya ya, kadang-kadang yang mirip seperti ini, ya harus langsung laporan polisi, gitu. Karena di negara kita negara hukum. Bagaimanapun juga saya bagian daripada penegak hukum, juga bagian daripada pengacara atau advokat, pasti akan bantu juga untuk mendampingi para korban-korban penganiayaan itu. Nah, satu sisi kita lihat bahwa banyak kejadian juga hanya ART ya, banyak kejadian lain yang hal seperti ini terjadi. Tapi saya tidak teruskan dalam juga majikan juga. Kadang-kadang juga ada ART ini yang sifatnya modus ya, terus dalam tanda kutip ya. Dia modusnya 3 bulan, beberapa bekerja, tapi akhirnya mungkin tiba-tiba dia mencuri kan itu, mencuri HP, atau mencuri uang, sama. Ya, akhirnya jadilah emosional dari majikannya. Tapi itu bisa dilakukan majikannya karena dia pencuri kan. Tapi kalau dia dia jujur, dia baik, dia menjaga mungkin majikannya, dia juga menjaga anaknya. Kalau ada hal yang dianggap itu bertentangan dengan undang-undang, ya itu harus dilaporkan ke polisi. Kita sangat mendukung hal tersebut. Kalau kan kasus ini mencuat berawal dari media sosial ya Bang, kemudian pada akhirnya terlibat sama media dan sekarang pihak E-nya sendiri tidak terima dan melaporkan ART dan akun-akunnya ini Bang, gimana? Dengan dugaan pencemaran. Iya. Ya kalau dari sisi itu berarti udah lain pasal. Jadi artinya satu sisi dia dilaporkan karena dia mungkin sudah merasa terbukti dan merasa malu juga. Ya. Kan dicari-carikan kesalahan-kesalahan ART tersebut. Apa kesalahannya? Mungkin ada satu media sosial yang dianggap mencemarakan seseorang mantan istrinya AT ini, dan jadi dia nggak terima, ya mau dia melaporkan balik kan. Tapi undang-undangnya udah pasal udah beda dari undang-undang ITE, pasti arah ke arah sana. Tapi undang ITE ini jika dicermati juga tidak bisa tidak bisa dianggap satu pidana. Kan sih kalau cermati karena ada aturan baru kan harus dilihat di undang ITE ini. Apakah dia benar-benar mencemarkan nama baik itu dalam sisi apa? Ini akan diteliti dulu oleh para penyidik. Jadi artinya di sini ya wajar aja bahwa mereka artinya si majikan ini nggak terima si ini, jadi dia melaporkan karena itu dampak dari satu hal yang dianggap dia dipermalukan. Ya. Betul gini, betul kalau hal-hal seperti ini ART ini, jangan lihat dari mereka itu satu public figure ya. Ya biarpun dia nggak public figure, dia harus dilaporkan aja. Tapi karena kamu dan dia melakukan ini di public figure, itu enggak ya, public figure, artinya di sini jadi beritanya
menjadi apa menjadi Mencuat. mencuat. Jadi nggak bisa salahkan juga RT ini. Jadi jangan salahkan RT. RT dia kalau nggak ada kawan media dan yang lain itu nggak akan kesiar kan kemana-mana kan. Tapi karena ini bagian daripada sudah jadi institusi publik, jadi mau tidak mau ya harusnya klarifikasi bukan untuk melakukan balik ke undang-undang ITE itu bukan. Ya harus ketemu, minta maaf dengan RT itu bisa karena baik-baik gitu. Apakah ini dia salah atau tidak kan gitu. Kalaupun salah, kemungkinan pasti RT akan maafkan juga kemungkinan. Apakah harus membiayai atau diobati atau dan lain-lainnya? Tidak perlu dilakukan balik. Nanti saling menjarang-menjarang nggak selesai kan. Itu loh memang dari sisi perempuan bisa menanggapi seperti ini. Nah, Benar sekali yang ngomongin Ayla barusan. Dan ini juga ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang baru diresmikan 21 April 2026. Jadi ya untuk para pekerja rumah tangga juga kalau emang merasa tertekan atau tersiksa ya perlu juga dia melaporkan majikannya karena dilindungi oleh undang-undang ini yang baru diresmikan 21 April 2026. Ya untuk majikan ya harus manusiawi juga ya walaupun dia pekerja rumah tangga, maksudnya kita juga harus manusiawi terhadap mereka gitu loh, kan mereka juga manusia ya, kita harus tunjukin bahwa kita tunjukin kasih sayang, sama-sama lah kita butuh majikan butuh pekerja rumah tangga juga butuh uang gitu, jadi semuanya ada timbal baliknya. Jadi untuk para majikan mohon untuk beri kerjasamanya dan berilah kasih sayang kepada PRT walaupun hanya PRT juga gitu. Kalau kita ada perhatian sama PRT juga perhatian juga sama kita, mungkin dia kerja dengan benar dan sopan. Kita aja ada ART di rumah ada berapa ini? 4. Jamnya ada jamnya. Dan itu kerjanya di atas 10 tahun semua di rumah. Dan mereka ada kartu kerja juga. Nanti tidak pertiakan mereka dokumennya nggak bisa. Ada kasih libur juga. Itu kan undang-undangnya cuma undang-undang untuk lebih spesifik itu nggak sih Pak? Itu undang-undang kayak payung hukum. Payung hukum itu dia dibuat oleh Mustika ya, dia di salah ketiga untuk melindungi para pekerja rumah tangga. Jadi ART ini kalau buka jadi kalau apapun dari kejadian ada payung hukumnya. Ya. Nah itu disahkan di 21 April 2026. Nah jadi itu nanti apapun salah apa masalah gaji ditahan, ya. Laporin. Ya. Nah, terus satu lagi misalnya kekerasan, sakit atau jam kerja tidak normal. Ya. Nah, itu perlu diatur. Benar. Nah, itu hal-hal yang sifatnya merugikan ART. Jadi undang-undang ini mengatur hak pekerja rumah tangga termasuk upah, cuti, istirahat, dan jaminan kesehatan. Dan kewajiban pemberi kerja ada. Yang paling penting kesehatan. Misalnya gini, ART sakit. Misalkan pas sakit, kerja, cuci baju, cuci jadi kalau sakit. Nah, paling kita obati, dokter. Ada di tempat kerja, Pak lagi sakit, udah kamu istirahat dulu. Ada yang lain satu lagi, kita kabur, kerja lagi. Jadi kita pilih jaminan kesehatan. Saya punya kucing 25 ekor, ya. Atau orang tuh buat itu tuh musim kucing aja. RT untuk rumah tangga lain lagi. RT untuk usaha mobil lain lagi. Udah. Musim ada. Ketika hak-hak ART terlanggarkan menurut undang-undang, bisakah dia melaporkan itu Pak? Itu sangat bisa. Dan itu dilindungi oleh payung hukum. Jadi artinya jangan ketakutan lagi, RT takut nanti ada apa? Mau usah takut. Walaupun nanti jadi kemudian ditampilkan oleh advokat di ada di sekitar polisian untuk ditampingi. Dan ada juga kan ada perlindungan dari HAM kan juga ada dari Komnas HAM. Banyak kok nanti yang akan melindungi dari itu. Takut. Yang nanti diancam atau dibunuh itu takut. Justru ini. Mereka merasa mereka orang kecil lah selalu seperti itu. Nah justru itu kan mereka orang kecil, orang lemah, orang yang di bawah gitu. Nah sekarang ini kan sudah dianggap seperti itu lagi. Dia mau sederajat semuanya. Mau dia siapapun, mau dia ini, semua sama. Karena dia itu dalam payung hukum ini. Ada undang-undangnya. Dilindungi oleh undang-undang ini. Iya, karena selama ini kan banyak kejadian-kejadian yang kita lihat ya, kejadian RT itu tersiksa gitu. Bisa dari batin, bisa dari masalah kesehatan, fisik, dan upah. Itu kan fenomena seolah-olah majikan itu maka punya mereka yang punya uang, mereka yang kaya, gaji, maka mau senang-enak yang nggak bisa begitu sekarang. Karena udah diatur menteri, ini menandakan bahwa
kita karena majikan yang punya ART ini harus benar-benar kita melindungi dan kita sama-sama kita menjaga manusiawi. Gitu.